Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel kami, Juragan Soal Sulit. Oke, pada kali ini perkenalkan, nama saya Sigit Ramadan. Saya di sini akan membawakan materi tentang ACC. Apa itu ACC? Adaptive Cruise Control. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, saya sedikit menjelaskan tentang latar belakang kenapa diciptakannya ACC. Oke, sepeda motor sekarang ini adalah alat transportasi yang vital sedang di dunia ini, dimana dengan menggunakan sepeda motor, kebanyakan orang suka berpergian jauh, baik bersama-sama, baik sendirian ataupun bersama keluarganya. Namun di balik sepeda motor tersebut kerap kali terjadi kecelakaan yang memakan korban, di mana kesalahan tersebut bisa disebabkan oleh kesalahan pengemudi atau human error. Jadi terkadang dari pengemudi sendiri itu dia kehilangan konsentrasi, yang pertama. Yang kedua, dia mengantuk. Dan yang ketiga, dia mudah terbawa oleh omongan orang lain, atau kayak diajak ngobrol gitu. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, dari sistem sepeda motor ini memiliki teknologi ACC atau Adaptive Cruise Control, di mana teknologi ini adalah untuk meminimalkan kecelakaan akibat kehilangan konsentrasi. Konsep ACC ini akan dibuat menganut konsep menganalisis kecepatan kendaraan di depan untuk menyamakan dengan kecepatan kendaraan. Kemudian mengikuti kecepatan kendaraan dengan jarak aman. Oke, langsung ke penjelasan dari ACC atau Adaptive Cruise Control. ACC ini adalah sebuah sistem yang untuk mengontrol percepatan dan pengereman secara otomatis, di mana ACC ini adalah sebuah teknologi yang ada pada kendaraan, baik sepeda motor, baik mobil ataupun yang lain, yang dimana untuk berfungsi mempertahankan kecepatan yang diinginkan oleh pengemudi, di mana kondisi ini pengemudi tidak perlu menekan pedal gas, jadi bisa berjalan sendiri, dapat berjalan dengan konstan sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan dan mengurangi rasa lelah pada pengemudi. Jadi untuk fungsi dari ACC ini adalah, yang pertama adalah mengendalikan gerakan kendaraan yang sering dilakukan secara mendadak oleh pengemudi. Contohnya seperti ada rem mendadak. Jadi sistem ini sudah mendeteksi sebelum terjadinya kecelakaan. Yang kedua, membantu pengendara atau pengemudi mengenai keadaan konsentrasi pada saat berkendara ataupun saat di jalanan yang ramai, di jalanan yang banyak polusi ataupun yang sedang bergelombang gitu. Yang ketiga adalah meminimalisir terjadinya tabrakan dalam jarak dekat, karena dengan adanya ACC ini kita bisa membantu pengemudi untuk memudahkan atau menanggulangi dalam kecelakaan. Oke, untuk cara kerja silakan simak video berikut ini. Siap. Oke guys, kita lanjut ke cara kerja dari Adaptive Cruise Control atau disebut dengan ACC pada kendaraan bermotor. Seperti yang saya bilang tadi, pasti sobat semua tahu, yang memiliki kendaraan kelas atas pasti mengerti fitur ini ya sobat, Adaptive Cruise Control. Ya, sedikit saya jelaskan bahwa sistem ACC ini adalah sebuah inovasi baru yang bisa memberikan kebebasan dalam mengemudikan kendaraan dalam kecepatan tinggi, namun dengan tetap stabil sehingga tidak merusak komponen lainnya, dalam artian bisa menambah kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Langsung saja sobat ke cara kerja dari Adaptive Cruise Control. Oke, cara kerja dari Adaptive Cruise Control adalah sebagai input pengemudi. Sistem ACC ini menggunakan sensor sonar dan radar ataupun kamera. Sensor tersebut mampu mendeteksi keberadaan dan kecepatan pada kendaraan lain, dan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjaga jarak aman, termasuk jika tiba-tiba ada kendaraan lain yang mendahului lalu mengambil posisi di depan kendaraan kita.
Kemudian daya mesin bahkan rem dikendalikan oleh sistem komputer dengan mengambil jarak aman dari kendaraan yang di depannya. Jika ACC ini mendeteksi sebuah halangan di jalan atau kendaraan yang di depannya melambat, maka sistem tersebut akan secara otomatis dapat memperlambat kecepatan pada berkendara. Contoh, misalkan kita saat mengendarai sepeda motor yang menggunakan teknologi ACC atau Adaptive Cruise Control. Misalkan kita mengendarai dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Kemudian kita tekan tombol cruise control. Kendaraan akan dengan sendirinya mempertahankan kecepatan untuk tetap stabil pada kecepatan tersebut tanpa menekan pedal atau handle gas. Aturan pabrikan biasanya membatasi kecepatan cruise control minimal 40 km per jam. Bila tingkat laju di bawah kecepatan tersebut, maka fitur ini tidak dapat diaktifkan. Inilah yang menjadi alasan mengapa fitur cruise control ini hanya bisa efektif digunakan di jalan bebas hambatan atau disebut dengan jalan tol. Fitur ini tidak dapat digunakan ketika berada di kondisi yang ramai atau disebut bergelombang karena bisa beresiko terjadi kecelakaan. Dan menurut saya, fitur ACC ini pun bisa memberikan dampak positif lainnya seperti meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. Pasalnya, kecepatan dan putaran mesin konstan mengkonsumsi bahan bakar lebih sedikit ketimbang stop and go. Kehadiran ACC ini juga membuat pengendara lebih nyaman dan aman ketika menempuh perjalanan jauh seperti dari antar kota gitu. Oke, kita lanjut ke cara penggunaan dari ACC atau Adaptive Cruise Control. Pada dasarnya di ACC ini sudah diterapkan pada mobil maupun sepeda motor. Namun pada sepeda motor ini hanya digunakan pada sepeda motor kelas atas ya guys. Jadi kalau yang Jupiter, Honda seperti Supra Fit itu belum menggunakan sama sekali dan belum dikeluarkan produk ACC-nya. Oke, jadi untuk cara penggunaannya, yang pertama kita perlu ketahui saat yang tepat dalam menggunakan ACC. Sebaiknya fitur ini tidak menggunakan fitur di jalan yang ramai, berkelok-kelok dan bergelombang. Contohnya saat kita berada pada jalan di alas batu sama alas cangar. Nah, itu jalannya berkelok-kelok. Dan kalau bisa hindari penggunaan ACC pada cuaca yang buruk. Contohnya pada cuaca yang hujan, itu akan mengganggu ACC pada kendaraan tersebut. Terus yang kedua adalah menentukan kecepatan yang diinginkan. Biasanya di aturan pabrikan fitur ini bisa bekerja misal pada kecepatan lebih dari 40 sampai 60 km per jam. Jadi saat mengaktifkan fitur ini, kita saat mengendarai harus lebih dari standar itu tersebut. Contoh kita di atas 60, jadi kita bisa mengaktifkan fitur pada ACC tersebut. Terus yang ketiga adalah tekan tombol cruise. Nah, biasanya di mobil ini ada tombol cruise ini, tombol cruise pada mobil. Terus yang di sepeda motor biasanya ada tombol on atau off, di mana itu untuk mengaktifkan fitur dari Adaptive Cruise Control. Kemudian jangan lupa ya guys, kita lepas handle gas kendaraan kita. Intinya kita perlu berkonsentrasi dalam mengemudi. Dan yang keempat, jangan tekan handle gas atau jangan tarik handle gas. Perlu kita perhatikan dan berhati-hati ya guys. Saat fitur ACC ini aktif, jagalah kondisi tangan Anda agar tidak refleks menekan atau menarik gas jika tidak diperlukan. Jadi harap hati-hati ya dalam menggunakan fitur ACC ini. Dan kalau mau menambah kecepatan, itu bisa. Di sepeda motor di sini ada tanda Race Plus dan Set Min, di mana Race Plus ini adalah untuk menambah kecepatan.
yang set min itu digunakan untuk mengurangi kecepatan. Lah, di sini kan sudah penggunaan. Bagaimana ya untuk menonaktifkan fitur ACC ini? Untuk caranya itu gampang banget. Yang pertama, di situ ada tanda cancel, yang itu menonaktifkan fitur ACC, atau bisa secara manual sobat. Di dalam sepeda motor biasanya tidak ada fitur cancel, namun bisa menarik handle gas itu akan otomatis kembali ke mode normal. Jadi gampang banget ya, tapi tetap hati-hati dalam menggunakan fitur ACC ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke motor-motor yang menggunakan sistem ACC tersebut atau Adaptive Cruise Control. Ini adalah teknologi motor yang menggunakan ACC. Yang pertama adalah Kawasaki Ninja YX6R. Yang kedua adalah BMW. Ketiga Ducati Multistrada. Yang keempat KTM 1290 Super Duke GT. Yang kelima adalah Triumph Tiger Explorer XRT. Dan yang keenam adalah Kawasaki Vulcan 1700 Voyager ABS. Jadi pada kendaraan-kendaraan yang di bawah kalau di kelas bawah itu biasanya belum diterapkan teknologi seperti ini, dan ini hanya diterapkan kepada teknologi kelas menengah, motor menengah. Nah, habis ini ada sedikit video tentang sepeda motor yang menggunakan teknologi ACC atau Adaptive Cruise Control. Nah, pada video ini ditunjukkan sepeda motor yang menggunakan teknologi ACC, yakni pada motor Ducati Multistrada. Dalam sepeda motor ini, tentu saja ACC tidak bekerja secara sendiri, melainkan ada komponen pendukung seperti sensor yang membantu sebagian data koreksi agar teknologi berjalan dengan baik, seperti steering wheel sensor, VSS, ECU, TPS, vacuum valve control, sensor sonar, radar atau kamera, ataupun komponen lainnya. Nah, pada saat menyalakan cruise, kendaraan akan otomatis mendeteksi keberadaan kendaraan yang di depannya. Tujuannya untuk menjaga jarak pada kendaraan lain. Itu seperti pada gambar, dia menjaga jarak pada kendaraan yang di depannya. Dan yang kedua, pada video ini ACC ini juga memberitahukan tanda waktu rem pada dashboard kendaraan. Jadi misal kita saat mengaktifkan ACC, terus kan ACC ini motornya bisa jalan sendiri tanpa disetir. Nah, kemudian kita di depan kita ada sebuah mobil, otomatis dari sistem ACC tersebut akan memberitahukan kita ke dashboard kendaraan, dan itu harus tandanya waktu pengereman. Dan yang ketiga adalah ACC ini juga mengetahui jarak kendaraan yang lain yang berada di belakang. Nah, seperti pada gambar tersebut ada mobil yang menyalip, itu sistem ACC sudah mendeteksi keberadaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai cara kerja, cara penggunaan, ataupun berbagai video yang sudah saya jelaskan. Mungkin sedikit tambahan bahwa ACC atau Adaptive Cruise Control ini kalau disamakan itu seperti autonomous, dimana sepeda motor atau mobil atau jenis kendaraan lah, dengan menggunakan teknologi ini dia akan bisa berjalan sendiri tanpa disetir atau dikemudi. Kalau sepeda motor tanpa menarik handle gas.
Jadi dia bekerja sendiri, berjalan sendiri dengan sesuai dengan kecepatan konstan. Dan fitur ini bisa diterapkan saat kecepatan tinggi saja ya guys. Jadi misalkan dari pabrikannya itu minimal 40 km ke atas. Jadi untuk mengaktifkan fitur ini kita harus di atas 40 km per jam. Paham? Oke, kita lanjut ke kelebihan dari ACC. Yang pertama adalah sistem ini untuk membantu meningkatkan kenyamanan berkendara pada perjalanan panjang karena tidak perlu menekan atau menarik handle gas. Yang kedua adalah mengurangi kelelahan saat pengendara pada mengemudi kendaraan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan. Untuk kekurangannya, yang pertama, 1. Tidak dapat digunakan pada jalanan yang sering mengalami kemacetan atau hambatan lain. Contohnya di alas batu atau alas cangar itu jalannya kan berkelok-kelok. Jadi disarankan untuk tidak mengaktifkan fitur ini. Terus yang kedua, sistem ini tidak dapat mendeteksi kondisi jalan yang sifatnya membahayakan seperti adanya air salju dan air hujan atau sebagainya yang dapat memungkinkan dan menimbulkan bahaya. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan teknologi ACC ini dengan yang sebelumnya. Jadi yang dulu itu kan masih memakai cruise control yang biasa. Nah sekarang kan sudah pesat, sudah canggih seperti ACC ini atau Adaptive Cruise Control. Bedanya ACC ini dengan yang biasa itu adalah pada saat kendaraan itu di depannya mengurangi kecepatan, ACC ini akan otomatis juga mengurangi kecepatan sesuai dengan kecepatan yang berada di depannya. Misal kayak dari mobil atau sepeda motor yang di depannya itu dengan kecepatan 80, jadi otomatis ACC ini akan menyamakan kecepatan dengan yang di depannya. Jadi untuk meminimalisir kecelakaan dalam berkendara. Namun kalau di cruise control biasa ini tidak mengurangi kecepatan sesuai dengan kecepatan kendaraan yang di depannya. Jadi itu perbedaan yang sangat menonjol. Jadi kesimpulannya di sini adalah ACC atau Adaptive Cruise Control adalah suatu teknologi yang sangat berguna untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara dan dapat digunakan untuk mengurangi angka kecelakaan. Kan sekarang ini kan sudah banyak sekali kecelakaan yang memakan korban dalam berkendara. Nah, banyak kecelakaan dari kendaraan ini kan disebabkan dari tidak fokusnya pengemudi saat melakukan pengendaraan. Dengan adanya ACC ini bisa meminimalisir kecelakaan yang terjadi di Indonesia ini. Sekian video dari kami, semoga materi bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami Juragan Soal Sulit dan tunggu video berikutnya. Bye bye.